takzir itu terserah. Kalau luar biasa, hakim bisa membuat hukuman apapun. Atau kalau ya hukumannya terjadi tapi ini sepele-sepele aja, hakim bisa membuat hukuman sendiri. Nah yang banyak itu sebenarnya kan ratusan jenis pidana itu kan tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang di hadis yang dikelompokkan dalam kisos dan hudud itu hanya beberapa tadi yang disebutkan, tapi yang banyak perusakan lingkungan misalnya. Apakah itu pidana? Pidana. Tapi apa hukumannya? Tidak ada di Al-Quran dan hadis. Terus siapa dong yang menentukan hukumannya? Itu fikih. Yang membuat itu negara masing-masing para ahlinya menentukan hukuman apa yang layak bagi mereka ini. Nah dalam konteks ini saya katakan, kalau kita mau menghukum orang seperti Hindayana itu, ya hukuman mati tidak usah pakai hukum Islam. Di hukum Islam itu tidak ada hukuman untuk korupsi yang bentuknya hudud atau kisos. Itu terserah negaranya saja mau menghukum macam apa. Dan kita punya dasar Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang pernah juga diterapkan dalam kasus BLBI terhadap Arief Budiman. Meskipun kemudian di tingkat kasasi dibebaskan. Nah itu Mas, karena sudah sangat parah ini korupsinya BGN ini dan harus dicari semua nih sampai ke akar-akarnya. Gitu. Ya Pak, jadi saya mencatat betul bahwa pernyataan Mahfud itu tidak main-main, artinya serius mengatakan bahwa sepantasnya dia dihukum mati karena tadi pertimbangan bahwa anggaran yang besar 335 triliun itu menyebabkan kesulitan dan penderitaan pada orang lain gitu ya Pak ya. Karena itu dihemat dan semua dialihkan ke sini. Sementara di sini kira-kira mengkorupsi itu setiap hari dengan miliaran rupiah. Kira-kira itu yang membuat Mahfud mengatakan bahwa dia pantas sekali dan layak untuk dihukum mati Pak ya. Iya, dan itu pengkhianatan luar biasa terhadap kebijakan presiden yang menjadikan MBG ini sebagai program prioritasnya, program andalannya. Sehingga presiden membela mati-matian ketika orang bertindak. Di situ ada korupsinya malah langsung marah kan. Baru sesudah sekarang ketahuan gitu, baru ditindak. Seharusnya tuh dicari lagi tuh, karena tidak bisa korupsi sampai berlama-lama begitu baru ketahuan sekarang, baru ditindak sekarang. Pasti itu ada sebuah proses-proses yang juga menyimpang di dalamnya. Sehingga harus dicari menurut saya kepada siapapun itu harus diselidiki lagi. Ya. Gitu. Saya teruskan Pak Mahfud, itu tentang Pak Dadan Hindayana. Sekarang tentang penggantinya, kepala bagian yang baru Nani Sdeyang. Pak Mahfud juga mengomentarin pada pekan kemarin sebelumnya di podcast kita ini mengatakan bahwa dia juga harus diperiksa.